laporan keuangan perusahaan terbuka, yang mana sebenarnya data itu sangat mudah didapatkan. Tetapi masih banyak ternyata pada faktanya yang saya temui di lapangan, banyak orang yang belum tahu cara download laporan keuangan perusahaan terbuka. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo rekan-rekan semua, semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Blira. Pada video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mendownload atau mendapatkan laporan keuangan perusahaan terbuka, yang mana sebenarnya data itu sangat mudah didapatkan. Tetapi masih banyak ternyata pada faktanya yang saya temui di lapangan, banyak orang yang belum tahu cara download laporan keuangan perusahaan terbuka itu dengan cara seperti apa ya. Akan saya bahas melalui screen recording berikut ini. Yang pertama, kita harus buka dulu www.idx.co.id. Lalu yang kedua, pilih menu perusahaan tercatat. Lalu ketiga, pilih sub menu laporan keuangan dan tahunan. Lalu masukkan kode perusahaan yang ingin dianalisis laporan keuangannya. Lalu pilih periode tahun atau periode pelaporannya. Baik, kita langsung praktek pada website bursa. Ya, ini dia www.idx.co.id. Lalu pilih perusahaan tercatat, lalu pilih laporan keuangan dan tahunan. Ya, katakan saja saya ingin menganalisis atau mendownload laporan keuangan Indofood. Kita harus tahu kodenya dulu ya, INDF. Lalu kita pilih tahun 2019 yang tahunan. Lalu tinggal klik cari. Nah, di sini sudah keluar, ada banyak laporan, ada bentuknya zip, ada PDF, ada Excel, tapi pilih yang dengan judul Financial Statement 2019 tahunan yang PDF. Lalu kita klik, kita download. Ya, contohnya ada di sini. Nah, ini nama emiten Indofood Sukses Makmur Tbk, kode emiten INDF, perihal penyampaian laporan keuangan tahunan. Ya, ini laporan keuangan yang sangat rinci, ya, sangat simple. Lalu di sini juga disampaikan informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Jadi kita diberikan info bahwasanya anak perusahaan itu apa aja. Jadi kita bisa cek ya, ada di sini. Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP, lalu INDF punya anak usaha PT Prima Inti Pangan Sejati, Bogasari, ya, Indobatera. Jadi banyak anak usahanya, Indomarko yang terkenal. Ya. Nah, di sini bisa dicek, lalu ada PT Salim Infomas Tbk, ya. Jadi INDF itu merupakan holding consumer ya, membawahi ICBP. ICBP itu adalah produsen mie. Nah, mungkin rekan-rekan tahu produk mie-nya apa. Lalu Bogasari, INDF punya Bogasari. Lalu punya sawit, sektor sawit melalui PT Salim Infomas Tbk. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah informasi umum ya. Mengenai INDF masuk sektor apa, subsektor apa, ya. Lalu angka ini disajikan dalam apa, dalam jutaan atau ribuan, ya, semua ada detailnya. Detail nama auditornya pun juga bisa dilihat. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan pertama adalah laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini kita harus memperhatikan keadaan aset perusahaan, utang perusahaan atau liabilitas ya, dan ekuitas perusahaan atau modal perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang pertama adalah aset. Aset itu dibagi menjadi dua secara umum, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu biasanya dibagi lagi menjadi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, ya, lalu piutang usaha, piutang lainnya, persediaan perusahaan, uang muka yang sudah dibayarkan, ya,
Nah, di sini ada pajak dibayar di muka, lalu aset non keuangan lainnya. Lalu ada total jumlah aset lancar. Lalu aset tidak lancar, ya. Di sini disebutkan investasi pada entitas anak Ventura bersama, ya. Lalu aset yang bersifat aset tetap, properti, tanah, bangunan, mesin, ya. Di sini dijelaskan. Lalu juga ada beban tangguhan seperti itu. Lalu ada aset tak berwujud, ya, goodwill. Nah, selanjutnya di liabilitas atau utang biasanya dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek, ya, dan liabilitas jangka panjang. Perbedaannya adalah liabilitas jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi kurang dari setahun. Sedangkan tadi, ya, yang aset lancar adalah aset yang keadaannya gampang diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk kas, ya. Contohnya kayak piutang, kita harus tinggal menagihnya, lalu mudah sekali untuk mendapatkan uang. Lalu persediaan untuk diubah menjadi bentuk kas tinggal dijual saja. Bisa jadi dijual dengan harga diskon, ya. Seperti itu. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu adalah utang yang jatuh temponya lebih dari setahun. Seperti tadi saya jelaskan, untuk aset tidak lancar juga aset yang sulit diubah bentuknya menjadi kas dalam waktu singkat. Kayak properti contohnya, tanah, kita harus menjualnya tapi tidak mudah proses penjualannya. Lalu ekuitas atau modal, di sini disebutkan ada ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, ya. Nah, fokus kepada itu. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, ya, hanya entitas induk, fokus kepada poin tersebut saja ini. Ya, pada gambar bisa dilihat sudah saya blok. Baik, itu dia laporan posisi keuangan. Kita ulangi. Yang pertama adalah keadaan aset. Aset dibagi menjadi dua, aset lancar, aset tidak lancar. Lalu ada liabilitas. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, liabilitas lancar dan tidak lancar. Lalu ada ekuitas, ya, fokus kepada ekuitas yang didistribusikan kepada entitas induk. Seperti itu. Berapa menit, Mas? 7. Selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan selanjutnya adalah laporan laba rugi, ya, dan penghasilan komprehensif lainnya, ya. Pada laporan ini kita melihat ada data penjualan dan pendapatan usaha perusahaan, lalu beban pokok penjualan, lalu laba kotor, ya, lalu biaya-biaya operasional, ya, biaya operasional, sampai akhirnya ketemu di sini adalah laba atau rugi sebelum pajak, ya. Jadi tadi laba kotor harus dikurangi biaya-biaya operasional dulu, ditambahi pendapatan lainnya, beban lainnya. Lalu di sini muncul pos laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Lalu laba tersebut masih dikurangi lagi, dikurangi pajak dan bunga atas hutang yang dipinjam. Nah, sehingga ketemu laba bersih setelah pajak, atau ini dia laba rugi yang dapat diatribusikan, ya, tapi fokus sekali lagi hanya laba rugi yang dapat didistribusikan ke entitas induk, atau pada gambar ini 4,9 M, ya, karena ini dalam juta. 4,9 triliun, ya, karena dalam juta. Baik, ini untuk laporan laba rugi. Nah, di sini juga ada data laba per lembar saham. Jadi seberapa besar sih laba yang dibagikan ke pemegang saham? Nah, kurang lebih sekian. Oke. Selanjutnya ada laporan aliran kas. Pada laporan aliran kas ini kita mengetahui keadaan perusahaan melalui pergerakan kasnya.
Karena kadang perusahaan itu membukukan laba tetapi kasnya tidak ada. Ternyata perusahaan sering melakukan penjualan tetapi sifatnya piutang. Ya. Jadi sifatnya kredit penjualannya. Sehingga uang kasnya nggak ada. Dan jika rekan-rekan melihat perusahaan seperti itu perlu kita perhatikan apakah terus-menerus menjualnya seperti itu, apakah piutangnya sulit tertagih. Jika sulit tertagih, bahaya. Artinya perusahaan membukukan laba palsu yang mana tidak ada aliran kas yang masuk, ya. Aliran kas dibagi menjadi aliran kas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, ya. Aktivitas operasi itu berasal dari pos penerimaan kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan. Lalu pembayaran kas dari aktivitas operasi antara lain pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kas lainnya, ya. Lalu di sini ada keterangan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi setelah dikurangi semua ini, ketemulah jumlah arus kas bersih yang murni masuk ke perusahaan. Ya. Lalu aktivitas investasi ini adalah aliran kas untuk kita mengetahui kegiatan investasi perusahaan. Ketika ada aliran kas keluar, artinya bagus, perusahaan terus melakukan investasi pada bisnisnya, entah membeli aset tetap, membeli mesin, ya, seperti itu. Kita lihat di sini ada pos pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap. Lalu ada penerimaan dari penjualan aset tetap. Ini yang tidak bagus ketika perusahaan memiliki aliran kas yang cukup besar dari penjualan aset tetap. Lah, perusahaan jualan aset tetap, lalu dia mau berbisnis apa tahun berikutnya, ya? Lalu pembayaran untuk perolehan entitas anak. Lalu ada pembayaran untuk perolehan kepemilikan pada entitas asosiasi, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketemu jumlah arus kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas investasi. Jika minus nilainya seperti ini, berarti lebih banyak uang keluar untuk aktivitas investasi. Lalu aktivitas pendanaan. Secara mudahnya, ini adalah laporan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan dari bayar utang dan menerima utang. Yang bagus yang mana tergantung. Perusahaan menerima utang itu bisa dikatakan bagus asalkan utangnya produktif. Tetapi dapat dikatakan jelek ketika utangnya tidak produktif. Jadi jawaban saya adalah relatif, ya. Nah, di sini dikatakan penerimaan pinjaman bank, ya, sejumlah sekian. Lalu pembayaran pinjaman bank sejumlah sekian. Lalu pembayaran utang obligasi, penerimaan pinjaman lainnya dan sebagainya. Nah, di sini ada keterangan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan, yaitu sebesar minus. Ya, jika minus berarti perusahaan pada tahun 2019, INDF pada tahun 2019 banyak membayar utang, seperti itu. Ini bisa kita cek. Oke, kita review lagi dari yang awal. Laporan posisi keuangan itu perlu diperhatikan adalah jumlah aset usahakan meningkat terus setiap tahunnya. Tetapi jumlah liabilitas usahakan menurun, artinya utangnya semakin turun. Lalu jumlah ekuitas atau jumlah modal, ya, jumlah modalnya semakin meningkat. Modal perusahaan yang semakin meningkat itu semakin bagus. Nah, lalu untuk laporan laba rugi yang perlu diperhatikan adalah penjualan harus meningkat, ya, penjualan harus meningkat, laba kotor atau laba bruto harus meningkat dari tahun sebelumnya. Lalu jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, sebelum bunga atau earning before interest and tax, EBIT harus meningkat dari tahun sebelumnya. Yang mana akhirnya adalah jumlah laba bersih yang dapat didistribusikan ke induk usaha juga harus meningkat. Itu yang bagus, mulai dari penjualan harus meningkat. Karena pada dasarnya ada perusahaan yang labanya meningkat tapi tidak berasal dari penjualan. Uangnya juga tidak ada, yaitu laba yang berasal dari revaluasi aset. Contohnya apa? Contohnya saya 2 tahun lalu memiliki aset properti senilai 1M.
Tapi sekarang saya mau revaluasi aset properti tersebut. Oh, ternyata properti saya sudah menjadi 3M. Saya dulu beli 1M, sekarang jadi 3M, artinya sudah meningkat 2M. Bolehkah saya mengakuinya sebagai laba? Boleh, tentu saja. Tapi apakah ada uangnya? Tidak ada, karena saya tidak menjualnya. Seperti itu. Apakah revaluasi aset merupakan kegiatan bisnis saya? Yaitu bisnis saya adalah produsen roti, toko roti? Tidak. Oleh karena itu kita sebagai investor harus waspada. Sekian video dari saya untuk penjelasan bagaimana cara kita mendapatkan laporan keuangan dan bagaimana cara penggunaannya. Video selanjutnya akan menjelaskan lebih detail mengenai laporan keuangan. Terima kasih.